Semalam saya mimpi diperintah Allah, wahyu untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak zaman sekarang pasti lain jawabannya. Saya diperintah untuk sembelih kamu, nak. Bagaimana menurutmu? Oh, kenapa saya, Pak? Kakekku aja sudah tua. Gimana itu ilmunya? Itu nightmare buat dia. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Ya. Jadi ilmunya emang anggapan dia tuh kan rocker tuh bego lah pasti ya kan. Kalau nggak narkoba dan sebagainya. Iya. Saya juga nggak bisa bilang enggak karena ya itu anggapan orang. Tapi kan saya juga kuliah di UI, Pak. Wih. Iya. Jadi aku berusaha cari momen-momen pada saat bapaknya tuh bisa diajak ngomong, dia menghindar terus. Oke. Dikirim anjing lah, dia itu apa? Dikerjain. Wah, saya nggak ada matinya lah pokoknya untuk itu ya. Ya akhirnya sampai pada satu kondisi dia bertatapan sama saya dan dia ngomong, jadi saya paksa untuk bisa ngomong. Coba kamu kita bicaralah gitu loh. Memang kemasan saya seperti ini, tapi bicara saya ayo gitu lah. Dan saya benar-benar bertanggung jawab gitu untuk kedepannya. Saya juga benar-benar punya kesiapan dan planning yang tinggi walaupun ya kan nggak kelihatan seperti itu karena pakai baju sobek-sobek kayak gitu, rok kaos kutung gitu kan. Tapi jangan salah, kuliahnya di UI. Nggak tahu, Ebel juga itu sih di UI. Apa UI? Universitas Insya Allah. Jadi akhirnya Klopp pada saat ngomong gitu dia mulai punya persepsi yang berbeda lah. Wah ini ngancur-ancur amat lah. Oke, ini aku mau balik tanya ke Pak Ustadz. Ya. Demokrasi dalam keluarga Islam itu seperti apa? Apakah dengan menggunakan prinsip huriyah atau kebebasan mengutarakan pendapat? Nah, huriyah itu artinya diberikan kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpendapat ya. Nah, Pras mungkin pernah dengar kisahnya Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Tahu yang mau kan? Jadi Ismail alaihissalam waktu itu bahasa Qur'annya sudah pandai membantu orang tua. Oke. Jadi kira-kira maka ulama menafsirkan 13-14 tahun umurnya waktu itu. Lalu Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah, diingatkan karena waktu Ibrahim belum punya anak, dia sembelih kambing banyak betul, kerbau, sapi banyak betul, seluruh makhluk termasuk malaikat memuji. Kata Ibrahim, kata malaikat, luar biasa, kata manusia luar biasa kau Ibrahim. Berapa ratus ekor kau sembelih, berapa ribu onta kau sembelih. Apa kata Ibrahim? Biasa bos, kalau bahasa kita, kecil ini. Ini binatang. Kalau di Makassar binatang jing. Binatang jing. Jangankan binatang, anakku saja saya potong kalau ada. Pada waktu itu tidak ada anaknya. Ternyata ucapan Ibrahim itu dianggap sumpah, nasar oleh Allah. Ketika datanglah perintah Allah, hadir anaknya yang lama ditunggu, 14 tahun, turun perintah Allah. Ibrahim, kau pernah nasar dulu toh? Kalau ada anakmu, saya potong. Kalau ada anakku, saya potong. Sekarang ada anakmu, buktikan itu janjimu. Potong itu. Wah, tanggal 8 Zulhijjah itu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Ini mimpi atau wahyu? Mikir-mikir. Kalau ini mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau ini wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak 4, enak. Bisa pilih mana yang paling nakal. Ya kan? Maka tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Ya. Tanggal 9 mimpi lagi, Ibrahim bayar utangmu. Tanggal 9 malam mimpi lagi, Ibrahim bangun. Wah, ini bukan mimpi, ini wahyu. Yakin dia. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang itu disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim panggil anaknya. Semalam saya mimpi diperintah Allah, wahyu untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak zaman sekarang pasti lain jawabannya. Saya diperintah untuk sembelih kamu, nak. Bagaimana menurutmu? Oh, kenapa saya, Pak? Kakekku aja sudah tua.
sebentar lagi meninggal. Itu aja. Saya masih muda. Ini yang disebut anak yang cerdas. Anak cerdas. Tapi Ibrahim Atau sebelum kan bapaknya yang mimpi kan bapak aja lah. Ya. Saya mimpinya lain, Pak. Karena Ibrahim waktu minta anak, beliau minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Berikan kami anak yang soleh. Karena anak soleh, apa jawaban Ismail alaihissalam waktu itu? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Dengan catatan, Pak, dia minta ada catatannya. Satu, tolong sembelih saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Dua, tolong tutup matanya Bapak, karena kalau buka saya khawatir Bapak tidak mampu lakukan. Yang ketiga, tolong ikat saya kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta, pasti kesakitan. Yang keempat, tolong baju yang saya pakai jangan kena darah, karena nanti dilihat ibu saya dan ingat terus. Potong, Karena tidak mempan. Ibrahim potong lagi, keras betul. Kata Ismail, Bapak main-main kali. Enggak, sudah keras sekali. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dihantamkan pedangnya ke batu. Satu kali, hancur. Leher enggak bisa. Akhirnya Ismail punya usul. Pak, tunggu dulu. Apalagi nak? Tolong buka ini tanganku, tolong buka kakiku. Kenapa? Kalau diikat, nanti Allah katakan saya tidak ikhlas. Maka begitu mau disembelih, seluruh makhluk memujinya, termasuk pada malaikat. Malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Lalu dijawab oleh Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah kalimat talbiyah. Itulah kalimat takbir kalau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ibrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Ismail. Nah, apa poinnya di sini? Itu tadi demokrasi. Bayangkan, sudah wahyu, sudah perintah Allah. Bapaknya masih nanya anaknya, menurutmu bagaimana nak? Itu pendidikan demokrasi dalam keluarga. Kalau Ibrahim otoriter, kau setuju atau tidak potong? Ini sudah wahyu, sudah nyata-nyata perintah Allah, masih dia tanya anaknya. Orang tua sekarang otoriter. Dia yang gagal jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Kau harus jadi dokter, pokoknya. Jadi diktator jadinya. Akhirnya anaknya tidak bisa pilih apa-apa. Ini orang tua yang baik. Dia harus lihat anaknya. Terapkan demokrasi. Oh, dari kecil dia senang pakai obeng, tang. Oh, ini tong, bengkel, insinyur. Insinyur sipil dia. Oh, dari kecil senang pegang biola. Musisi. Dari senang pandai melukis. Pelukis. Dari senang pegang mic, tidak ustaz. Bukan penyanyi ya. Bukan penyanyi. Lihat bakatnya. Lihat bakatnya. Kadangkala anak kemudian dipaksa, akhirnya gagal. You understand? Understand. Yes, thank you very much. Pras, tapi bagaimanapun dalam rumah tangga itu zaman boleh berganti, waktu boleh berjalan, tapi moral dan etika adab tidak boleh bergeser. Siap. Itu yang harus dididik ke anak-anak kita. Anak-anak sekarang enggak perlu dicemaskan soal kecerdasannya. Anak-anak kita cerdas sekarang. Benar. Saya saja kalau mau balas WhatsApp sudah 2 pegang tangan ini masih salah ketik. Mereka naik motor bisa ngetik naik motor. Wah, cerdas betul anak-anak kita. Benar. Satu aja kurangnya. Satu aja kurangnya anak sekarang. Kurang aja. Babski pop pop. Babski pop pop. Come on everybody. Babski pop pop. Come on everybody. Babski pop pop. Preman. Babski pop pop. Metral. Come on everybody. Kurang lah. Babski pop pop. Babski pop pop. Preman wanita. Saya itu doang hafal, Pak.
Paksi Papa preman-preman. Wah, ini keren nih. Paksi Papa metropolitan. Paksi Papa preman-preman. Paksi Papa metropolitan. Come on, man. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga. Setiap saat selalu sigap, terjang bahaya, siapapun dihadapinya. Nyanyi semua. Paksi Papa preman-preman. Come on, everybody. Paksi Papa metropolitan. Come on, everybody. Paksi Papa preman-preman. Paksi Papa metropolitan.